Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali menceritakan kisah para nabi dan rasul. Sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang Nabi Hud dengan kaumnya, yaitu kaum 'Ad. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah kisah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Nabi Saleh berasal dari Arab, sama seperti Nabi Hud. Para ulama menjelaskan bahwa kisah Nabi Saleh adalah salah satu kisah yang tidak terdapat dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau kita perhatikan Alkitab, kita akan mendapati kisah para nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Adam, dan nabi yang lainnya. Akan tetapi, para ulama menjelaskan bahwa di dalam Alkitab tidak terdapat kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Nabi Syu'aib. Hal ini dikarenakan bahwa ketiga nabi Allah ini adalah nabi yang berasal dari bangsa Arab. Sementara kitab Taurat dan Injil diturunkan untuk Bani Israel, sehingga isinya berkaitan dengan nabi-nabi keturunan Bani Israel. Padahal Nabi Musa pernah menyampaikan tentang kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh kepada kaumnya. Akan tetapi, sebagaimana yang kita tahu bahwa isi dari kitab Injil sudah menyimpang dan mengalami perubahan, sehingga kisah yang tidak berkaitan dengan Bani Israel pun dihilangkan. Kaum Tsamud tinggal di Diyar Tsamud yang letaknya di kota Al-Ula, sekitar 300 km sebelah utara dari kota Madinah. Letak kota tempat tinggal kaum Tsamud sangat subur, sehingga jika seseorang menaiki salah satu benteng yang ada di sana, maka dia akan melihat hamparan kota yang hijau. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ulama tafsir dan ulama ahli nasab mengemukakan silsilah kaum Tsamud. Tsamud memiliki nama lengkap: Tsamud bin Asir bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh alaihi salatu wassalam. Kaum Tsamud adalah satu keturunan dengan kaum 'Ad, sehingga mereka juga disebut sebagai kaum 'Ad yang kedua. Setelah kaum Nabi Hud alaihi salatu wassalam meninggal, maka tinggallah dia bersama orang-orang yang beriman yang Allah selamatkan. Di sini mereka masih mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian lahirlah cucu-cucu mereka yang kembali melakukan kesyirikan, yaitu kaum Tsamud. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala utuslah seorang nabi yang bernama Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Wa ila samuda akhahum solihan. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka, yaitu Saleh. Saudaranya sendiri, keluarganya sendiri. Akhirnya diutuslah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Saleh alaihi salatu wassalam untuk mengingatkan kaumnya agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya qaumi ibudallaha ma'lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi Saleh juga mengingatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Waskuru ala Allahi, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan untuk kalian. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan bahwa tempat tinggal kaum Tsamud terdapat lembah dan gunung-gunung. Kemudian lembah itu mereka bangun di atasnya rumah yang bagus, dan gunung-gunung mereka pahat untuk dijadikan tempat tinggal. Wa tanhitunal jibala buyuta, dan gunung-gunung itu dipahat untuk dijadikan rumah. Gunung yang menjadi tempat tinggal mereka masih ada sampai zaman kita ini. Dalam satu gunung terdapat beberapa rumah yang dipahat. Untuk tingginya kaum Tsamud itu tidak setinggi kaum 'Ad ya teman-teman. Kita bisa lihat karena pintu masuk dan dipannya itu tidak terlalu tinggi. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa suku pertama yang memahat gunung untuk dijadikan rumah adalah kaum Tsamud. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rupanya setelah mereka dinasihati oleh Nabi Saleh alaihi salatu wassalam tentang nikmat-nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan,
Rupanya mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kemudian terjadilah pertikaian antar dua kubu atau kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang beriman kepada Nabi Hud dan Nabi Soleh. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang tidak mau beriman. Berkatalah para pemuka itu kepada pengikutnya Nabi Soleh, "Ata'lamuna anna Soliha mursalum mir Rabbi?" Apakah kalian yakin bahwa Soleh itu utusan Allah? Kemudian mereka menjawab, "Inna bima ursilna bihi mu'minun." Sesungguhnya kami percaya dan yakin bahwa Soleh itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkata lagi para pemuka itu dengan sombongnya, "Qallal ladzina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun." Sesungguhnya kami ini tidak percaya kepada apa yang kalian imani itu. Meski kaumnya menentang dakwahnya Nabi Soleh alaihi salatu wassalam, akan tetapi Nabi Soleh tetap berdakwah dan terus mendakwahi kaumnya. Sampai akhirnya kemudian mereka bosan dengan dakwahnya Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka pun meminta kepada Nabi Soleh sesuatu untuk menunjukkan kebenaran akan kenabiannya. Kemudian mereka minta dikeluarkannya unta dari batu ini dengan ciri-ciri untanya harus putih, tinggi, dan sedang hamil 10 bulan. Jika Nabi Soleh bisa membuktikannya, maka mereka berjanji akan beriman. Mendengar janji yang kaumnya ucapkan itu, senang Nabi Soleh karena kaumnya akan beriman jika ia berhasil mengeluarkan unta dari batu itu. Akan tetapi, ketahuilah bahwa itu hanyalah alasan bagi mereka agar tidak beriman dengan meminta kepada Nabi Soleh alaihi salatu wassalam untuk melakukan sesuatu hal yang mustahil. Akhirnya kemudian Nabi Soleh alaihi salatu wassalam sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta unta seperti ciri-ciri yang mereka inginkan. Maka Allah pun mengabulkan doanya Nabi Soleh dengan mengeluarkan unta dari batu itu, persis seperti yang mereka syaratkan tadi. Lihat, ternyata setelah nampak mukjizat tersebut, sebagian dari mereka beriman dan sebagian lagi tetap kafir. Yang beriman kepada Nabi Soleh hanyalah sedikit dari mereka, akan tetapi kebanyakan dari kalangan orang-orang miskin. Sebaliknya, orang-orang yang kaya kebanyakan sombong. Seperti yang kita ketahui bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki hidayah meskipun seluruh sebab hidayah telah datang, maka orang tersebut tidak akan dapat beriman. Bersyukurlah kita kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Kemudian Nabi Soleh alaihi salatu wassalam pun berkata kepada kaumnya, "Wa ya qaumi, wahai kaumku, naqatallahi lakum ayatan." Inilah unta betina dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Penyebutan unta Allah dalam ayat ini memiliki makna bahwa unta tersebut memiliki keistimewaan, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa unta tersebut keluar dari batu. Kemudian Nabi Soleh memperingatkan kaumnya, "Wala tamassuha bisu'in fayahuzakum azabun qarib." Dan jangan sekali-kali kalian mengganggunya dengan cara apapun, karena kalian akan ditimpa azab. Kemudian Nabi Soleh alaihi salatu wassalam berkata kembali, "Naqatul laha syirbu walakum syirbu yaumin ma'lum." Ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan giliran minum untuk pada hari yang ditentukan. Menurut riwayat, di daerah tempat tinggal kaum Tsamud terdapat sumur yang konon katanya masih ada hingga saat ini. Dari sumur inilah Nabi Soleh mengatakan kepada kaumnya bahwa satu hari digunakan oleh unta tersebut untuk minum, dan mereka tidak boleh minum pada hari itu. Dan pada keesokan harinya mereka yang memiliki giliran untuk mengambil air dari sumur tersebut, sedangkan untanya tidak boleh minum pada hari itu. Para ulama menyebutkan bahwa ketika unta tersebut minum, maka kaum Nabi Soleh tidak boleh ikut minum. Akan tetapi di sore hari mereka boleh memeras susu dari unta tersebut yang telah minum dari pagi hari,
dan mereka mendapati susu yang sangat banyak dari unta tersebut. Inilah yang membuat kaum Tsamud mau bergantian dengan unta tersebut karena ada timbal balik yang mereka dapatkan. Setelah hal tersebut berlangsung beberapa lama, mereka pun merasa bosan dan jengkel dengan peraturan tersebut. Mereka pun mengeluh karena harus mengalah dan menurut terhadap seekor unta. Akhirnya mereka pun berunding untuk membunuh unta tersebut. Akan tetapi, di sisi lain mereka juga takut untuk menyembelih unta tersebut karena mengingat ancaman Nabi Shaleh alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ada seorang wanita yang sudah tua yang sangat jengkel kepada Nabi Shaleh alaihi salatu wassalam. Wanita tersebut memiliki beberapa anak perempuan yang cantik. Maka dia pun membuat sayembara bahwa siapa yang berani membunuh unta Nabi Shaleh, maka dia boleh memilih wanita yang mana dari putrinya untuk dijadikan istrinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Izim ba'asa ashqaha," ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Disebutkan dalam buku tafsir bahwa nama orang yang berdiri untuk membunuh unta tersebut adalah Qudar bin Salif. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tafsir ayat ini dengan mengatakan, "An ba'asha laha razulun aziz." Muncul dari kalangan mereka seorang laki-laki terhormat, arimun, perangainya jahat, mani'un firohti, dan mempunyai banyak pendukung di kalangannya, mislu Abi Jam'ah, laki-laki itu seperti Abu Jam'ah. Akhirnya laki-laki tersebut membunuh unta Nabi Shaleh alaihi salatu wassalam dan kemudian berkata, "Ya Sholihu atina bima ta'iduna in kunta minal mursalin." Wahai Saleh, datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan itu jika kamu benar-benar seorang nabi. Setelah itu, Nabi Shaleh alaihi salatu wassalam pun sedih mendengar kabar bahwa unta tersebut telah dibunuh oleh kaum Tsamud. Maka Nabi Shaleh alaihi salatu wassalam pun kemudian mendatangi mereka dan berkata, "Tamatta'u fi darikum syalasyata ayyam, zalika wa'dun ghairu maghzub." Bersenang-senanglah kalian dengan kehidupan di negeri kalian ini selama 3 hari. Karena sesungguhnya siksaan akan turun pada kalian setelah itu. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan terjadi. Maka setelah mendengar peringatan Nabi Shaleh alaihi salatu wassalam, mereka pun menyesal dan ketakutan. Akhirnya kemudian mereka pun merasa terganggu dan sudah terlanjur membunuh unta tersebut. Maka mereka berencana pula untuk membunuh Nabi Shaleh alaihi salatu wassalam karena mereka telah diperingatkan tentang azab oleh Nabi Shaleh alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa makaru makron wa makarna makron wa hum la yas'urun." Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadarinya. Maka tatkala mereka hendak membunuh Nabi Shaleh alaihi salatu wassalam, Allah lebih dulu membuat makar kepada mereka yang tidak mereka sadari, yaitu Allah membunuh mereka sebelum mereka membunuh Nabi Shaleh alaihi salatu wassalam. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kemudian kaum Tsamud menunggu selama 3 hari yang dijanjikan dengan ketakutan. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa tatkala lewat hari pertama, wajah mereka menguning. Pada hari kedua, wajah mereka putih pucat. Dan pada hari ketiga, mereka pun bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi. Maka pada hari tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka semua dengan menimpakan mereka gempa dan suara yang sangat dahsyat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa akhazathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin." Kemudian orang-orang kafir itu ditimpa azab yang mereka minta itu. Mereka dilanda gempa bumi yang sangat dahsyat. Mereka semua tewas dengan muka dan mulut menghujam ke tanah. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat dari bencana tersebut.
Kemudian Nabi Saleh alaihi salatu wassalam dan orang-orang beriman yang bersamanya yang berada tidak jauh dari tempat Allah mengazab kaumnya, akan tetapi mereka tidak terkena akibat dari gempa itu dan juga tidak mendengar suara dahsyat yang Allah kirimkan untuk kaum Tsamud. Setelah kaum Nabi Saleh alaihi salatu wassalam hancur dan binasa, Nabi Saleh berkata sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-79. Fatawalla anhum wa qala. Maka Nabi Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, Ya qaumi laqad ablagtukum risalatar rabbi. Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nasahtul lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Dan aku telah memberi nasihat kepada kalian, tetapi kalian membenci orang yang menasehati kalian. Dan inilah akhir dari orang-orang yang sombong dan angkuh, baik dari kaum Nabi Hud maupun kaum Nabi Saleh. Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk kita semua, agar kita senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan jangan jadikan kelebihan itu membuat kita sombong dan tidak mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.